Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong pembangunan infrastruktur khususnya sektor perhubungan dilakukan secara merata terutama di daerah berkembang. Ditemui usai RDP dengan Kemenhub, anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri Agus mengatakan, salah satu daerah yang memerlukan perhatian adalah Jambi, khususnya terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Menurut Hasan Basri, Pelabuhan Ujung Jabung merupakan wilayah yang sangat strategis dan potensi ekonominya sangat besar. Jangan sampai pemerintah Indonesia kecolongan investasi dari negara lain. Kelanjutan pembangunan Ujung Jabung, Pelabuhan Ujung Jabung yang pelabuhan yang sangat strategis menurut kami untuk kepentingan Jambi, itu mohon dilanjutkan. Dan ini memang sudah kesepakatan antara pemerintah daerah, baik itu gubernur, DPRD Provinsi dan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Kota, dan kami 3 orang Komisi 5 dari utusan Jambi. Minta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU, Pak Menteri PU dan Menteri Perhubungan untuk melanjutkan terus pembangunan Ujung Jabung ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Ruslan Daud menyoroti daerah Aceh yang sangat membutuhkan terminal bus, khususnya terminal tipe A, karena selama ini masyarakat Aceh sangat mengandalkan transportasi darat untuk bepergian. Kita sudah berulang kali kita suarakan aspirasi masyarakat Aceh kepada Bapak Dirjen, baru terakomodir ini 2. Maka yang 2 ini pun belum terakomodir apa yang kita inginkan kesempurnaannya maksudnya. Maka tadi kita dorong ini Pak Dirjen supaya dapat menyempurnakan usulan-usulan kita. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung adanya BUMN khusus sektor hulu migas untuk menunjang kinerja lifting migas. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan SKK Migas, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, BUMN khusus sektor hulu minyak dan gas bumi atau migas merupakan amanat dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan berada di bawah Undang-Undang Migas. Sugeng menilai, dengan adanya BUMN khusus tersebut dapat meningkatkan kinerja di sektor hulu migas yang saat ini perannya masih dijalankan SKK Migas. Kita secara simultan ada 2 RUU yang kita bahas. Pertama Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, kedua Undang-Undang Migas. Kami naskah akademiknya sudah siap. Nah, Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sekarang sedang menggelinding keras. Jadi kita semua sepakat bahwa penguatan lebih tinggi adalah namanya kelembagaan BUMN khusus tadi adalah di Undang-Undang Migas. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengapresiasi kinerja SKK Migas dalam menjaga keberlangsungan sektor hulu migas. Sartono menilai diperlukan payung hukum untuk memperkuat kinerja SKK Migas sehingga target lifting migas dapat tercapai sesuai harapan. Lihat selama ini kinerja sudah bagus. Tetapi akan lebih bagus juga kalau ada suatu payung yang hukum menegaskan apa itu daripada SKK Migas ini. Kami memberikan dukungan penuh kalau ada payung yang mengatur, payung hukum yang mengikat terhadap SKK Migas ini. Helmi dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia diharapkan mampu mencontoh negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Bangladesh dalam hal pengembangan energi. Pendirian badan baru yang khusus menangani investasi di bidang energi baru terbarukan juga dimungkinkan dalam rancangan Undang-Undang EBT. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi daring Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI untuk membahas rancangan Undang-Undang EBT. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin menyampaikan, saat ini Komisi 7 DPR RI masih menerima tanggapan dan masukan terkait adanya kemungkinan pendirian badan baru yang khusus menangani investasi di bidang energi baru terbarukan. Namun ia menilai gagasan tersebut masih sangat prematur dan perlu dibahas lebih lanjut sebelum akhirnya diputuskan. Ya apapun itu nanti bentuknya, ini nanti keluar dari, kan ada yang beri tanggapan, ada yang masukan, ada ini. Masih sangat sangat prematur untuk itu. Oleh karena itu kita harus bayangkan 6,8 miliar dolar per tahun.
Harus ada memang badan investasi tersendiri yang... Alex menegaskan, energi fosil saat ini sudah semakin menipis sehingga lifting migas Indonesia tidak pernah tercapai dan bahkan terus menurun. Fosil sudah hampir habis. Sekarang kan tidak pernah tercapai lifting migas. Nggak pernah tercapai. Gitu. Bentar menurun terus, decline dia. Kita ini sudah negara pengimpor loh. Nah, bahkan negara pengekspor minyak seperti Uni Emirat Arab, dia sudah bangun PLTN. Alda dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI dukung bantuan permodalan pelaku usaha ekonomi kreatif setelah jeda berikut. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah turut memberikan bantuan permodalan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menjelaskan, penting memahami secara langsung dampak pandemi terhadap pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk merumuskan kebijakan dan mendorong pemerintah segera melakukan upaya nyata dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang saat ini mengalami pelemahan. Apakah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor ekonomi kreatif ini? Dan kalau dari hasil pembicaraan dengan para pakar-pakar, kelihatannya belum banyak yang dilakukan pemerintah. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, mereka survive karena kemampuan mereka sendiri-sendiri. Yang diharapkan dari mereka, antara lain adalah pemerintah menyediakan akses. Dede Yusuf menegaskan, penggunaan data yang akurat sangat diperlukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyinkronkan kebijakan antara kementerian. Khususnya sinkronisasi penerimaan bantuan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kementerian Ekonomi Kreatif harus punya data berapa pelaku. Contoh hari ini sekarang kita mendengar misalnya kuliner online. Berapa banyak pelaku kuliner online ya yang bisa terdata. Lalu kemudian asosiasi-asosiasi ini apakah sudah punya connectivity dengan akses-akses yang dilakukan pemerintah. Ini yang kita mau gali. Kuncinya adalah menurut kami koordinasi antar lembaga. Mustaqim dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendesak Kementerian Luar Negeri segera melakukan upaya diplomasi terkait larangan perjalanan bagi warga negara Indonesia ke sejumlah negara. Kebijakan larangan perjalanan ini dinilai sangat merugikan dan menyudutkan citra Indonesia di tengah upaya pemerintah menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto meminta Menteri Luar Negeri beserta jajarannya bekerja ekstra selama masa pandemi global berlangsung. Diplomasi bilateral dan multilateral harus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dengan pemerintah di berbagai negara. Inilah tugas Saudari Menlu untuk lebih proaktif meyakinkan bahwa Indonesia oke. Memang kalau di pemberitaan kan kita selalu tersudut, seolah kita paling nggak becus ngurus. Amerika yang meninggal sudah 700.000, oke-oke aja dia. Kita nggak memban mereka. Nah seperti ini kan bagian dari diplomasi internasional dan bergen kita di sana. Ini yang tugas para duta besar agar proaktif, terutama ada 49 negara yang menganggap kita tidak layak untuk bepergian. Ini nanti biar kita sampaikan juga kepada Menlu. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi berjanji akan meningkatkan upaya diplomasi internasional dengan negara-negara yang memberlakukan larangan perjalanan bagi WNI, guna mencari jalan tengah yang tidak merugikan dan menyudutkan Indonesia. Pernah kami sampaikan dalam rapat terdahulu, upaya kita coba lakukan secara semaksimal mungkin, baik secara bilateral sendiri maupun bersama dengan negara ASEAN lainnya. Fajar dan Bari, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendukung penuh peremajaan dan transformasi Departemen Store Sarina. Komisi 6 DPR RI meminta PT Sarina Persero memperhitungkan dengan cermat strategi dan pengelolaan bisnis retail UMKM yang rencananya akan merambah ke digital. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Sarina Persero, Fetty Kwartati di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto mengapresiasi perombakan bisnis PT Sarina seiring dengan perkembangan zaman. Meski begitu, Adi Satria menekankan strategi digital marketing PT Sarina sebagai BUMN harus lebih cermat dan hati-hati bersaing dengan perusahaan digital besar yang sudah ada. Jujur saja kalau dari segi digital, mungkin bisa berkolaborasi dengan mereka. Sarina punya toko khusus di dalam digital marketplace itu. Jadi tidak perlu membangun dari awal. Kalau membangun as a stand alone sendiri, Sarina punya. Menurut saya untuk catching up dengan yang sudah ada, tanpa membakar duit, ya, membakar uang, investasi yang besar kan, itu susah bersaing. Adi Satria mendukung rencana Departemen Store Sarina sebagai pusat pemberdayaan produk UMKM. Namun PT Sarina harus berinovasi agar berbeda dengan mal besar lainnya untuk menarik masyarakat luas maupun wisatawan berkunjung. Tapi harus ada nilai diferensiasinya. Mungkin salah satunya tadi seperti saya sampaikan bisa juga menjadi etalase budaya. Namanya bisa menampilkan budaya-budaya Indonesia dari segi tari-tarian, ya, dari segi pertunjukan-pertunjukan yang khas daerah, ya kan, apapun itu. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional untuk mempermudah UMKM di NTB mendapatkan Standar Nasional Indonesia atau SNI, mengingat UMKM di NTB sedang tumbuh dan membutuhkan dukungan. Ditemui usai memimpin kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI dengan KPPU, BSN, ITDC, dan PT Wijaya Karya, PT Garuda Indonesia, dan PT Sarinah di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan, pertumbuhan UMKM di NTB sangat baik. Saat ini ada 5.000 UMKM yang sedang tumbuh. Untuk itu perlu dukungan dari BSN agar UMKM lokal NTB mendapatkan SNI. Sini pada tahun 2021 kan akan mengadakan agenda besar yaitu MotoGP. Nah tentunya kita kepengen UMKM yang hari ini sekarang sedang dibesarkan, sedang diinkubasi oleh Pak Gubernur supaya dibantu oleh mitra-mitranya Komisi 6 dan nanti bisa menjadi tuan rumah di acara MotoGP. Kita perlu kualitasnya bagus, desainnya juga bagus. Anggota Komisi 6 DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan, UMKM di kawasan Mandalika belum berjalan dengan maksimal. Ini tentu butuh kolaborasi Pemprov NTB dengan ITDC dan PT Sarina sebagai mentor. Tadi kita minta sinergi antara pemerintah provinsi, ITDC dan juga Sarina sebagai mentor atau Windows UKM di Indonesia agar berkolaborasi supaya yang 5.000 atau produk-produk UMKM NTB ini bisa dipasarkan secara luas. Dari Lombok, NTB, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Beberapa perusahaan farmasi di sejumlah negara mengklaim telah menemukan vaksin COVID-19 dan pengujian klinis kini terus dilakukan. Pemerintah Indonesia dalam proses pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi asing diminta tidak hanya mengedepankan prinsip kecepatan tetapi juga mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan pihaknya melalui para duta besar telah melakukan komunikasi dengan beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan vaksin COVID-19. Kementerian Luar Negeri bertugas menjembatani komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan sejumlah perusahaan farmasi dari sejumlah negara seperti Korea, Rusia, dan Cina. Kita memerlukan tindakan cepat dalam hal ini terkait vaksin, dengan terus mengutamakan faktor keamanan. Cepat is one thing, vaksin yang aman is another thing, dan dua-duanya penting.
Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Aditya Rizaldi menilai sebagai solusi jangka pendek untuk memutus penyebaran COVID-19, kerjasama pengadaan vaksin dengan pihak asing harus dilakukan. Sedangkan pengembangan vaksin merah putih merupakan solusi jangka panjang yang diharapkan dapat mengakhiri pandemi COVID-19. Yang ada dikembangkan di dalam negeri oleh lembaga vaksin yang didirikan misalkan di Angkatan Darat, oleh lembaga Eijkman, oleh universitas, itu tetap berjalan. Tetapi kolaborasi dengan asing pun termasuk untuk pembelian produk-produknya, kiranya memang vaksin ini memang sudah ditemukan, itu juga tetap harus dilakukan. Fajar Ilhami dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Menyusul dikeluarkannya Surat Badan Geologi nomor 523 tahun 2020 tertanggal 5 November 2020 tentang peningkatan status aktivitas Gunung Merapi dari waspada ke siaga, Komisi 8 DPR RI meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipatif. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TB Aceh Hasan Syadzili menuturkan, penetapan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi mulai tanggal 5 sampai 30 November 2020 oleh Pemda setempat harus disusul dengan langkah-langkah antisipatif. Masyarakat juga harus disiapkan tempat evakuasi yang aman. Pasalnya, masih banyak masyarakat setempat yang belum meninggalkan tempat tinggalnya di kawasan Gunung Merapi. Maka di tempat-tempat pengungsian tersebut harus dipastikan adanya kebutuhan dasar, masker ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua ya tempat yang aman untuk evakuasi para pengungsi ya. Yang ketiga tentu kebutuhan dasar seperti makanan, minuman yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Aceh juga menghimbau kepada masyarakat setempat untuk lebih waspada dan menyiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Gunung Merapi dengan segera mendatangi tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan pemerintah setempat. Jadi kemampuan kesiapsiagaan masyarakat dalam konteks menghadapi bencana Gunung Merapi ini memang dituntut sedemikian rupa agar memang mereka mempersiapkan dirinya untuk misalnya ke tempat-tempat pengungsian tertentu gitu yang memang telah disiapkan jauh-jauh hari. Fitian dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dapat menjadi hal positif untuk penguatan harga minyak dunia. Ekspektasi pasar terhadap kebijakan Biden yang lebih stabil dan akomodatif serta tambahan paket stimulus fiskal diperkirakan akan mendorong penguatan harga minyak dunia. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan, menghangatnya harga minyak dunia saat ini tidak lepas terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Ramson optimis para pelaku pasar menyambut baik kebijakan yang diambil oleh Biden akan menguntungkan bagi pergerakan harga komoditas termasuk minyak mentah. Dengan kebijakan Joe Biden mengenai perubahan iklim, akan lebih heavy penggunaan energi terbarukan, mengurangi penggunaan energi fosil termasuk minyak. Dengan menurunnya permintaan minyak akan mempengaruhi juga penurunan harga minyak. Itu bahwa produk-produk dari Indonesia yang nanti korelatif juga dengan perubahan isu-isu perubahan iklim juga perlu ada persiapan strategi dari pemerintah, misalnya mengenai CPO dan lain-lain. Ramson berharap kebijakan yang diambil Joe Biden akan menstabilkan pergerakan harga minyak dunia. Hal tersebut akan membantu upaya OPEC yang tengah berusaha memulihkan tingkat permintaan minyak dunia termasuk Indonesia. Bahwa produk-produk yang dihasilkan yang sesuai dengan visinya Joe Biden itu mungkin akan lebih mudah masuk ke pasar di Amerika. Realitas di lapangan bahwa kita energi final kita masih banyak menggunakan energi fosil. Jadi disitulah harus membuat suatu keputusan yang tepat dari sisi pemerintah. Andri dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.